Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya adalah mahasiswa PPG Program Studi Bahasa Inggris di Universitas Islam Malang. Saya bekerja di MTSS Nurul Hidayah Simatorkis, Jorong Purbanauli, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada pelaksanaan pembelajaran, saya menemukan bahwa motivasi peserta didik dalam belajar masih rendah. Situasi belajar seperti ini terjadi karena saya masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, di mana pembelajaran hanya berpusat pada guru dan peserta didik tidak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Metode yang saya gunakan juga masih berceramah sehingga kurang menarik bagi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan juga tidak menarik bagi peserta didik dan kadangkala saya tidak menggunakan media. Saya harus menerapkan suatu metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan terpusat pada peserta didik sehingga peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Maka, saya memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun sintak-sintak dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan sintak yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penerapan model PBL dalam aksi 1 dan 2 memberikan dampak bagi peserta didik, yaitu peserta didik menjadi lebih termotivasi dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Serta kemampuan menulis peserta didik pada materi recount teks meningkat. Penerapan model pembelajaran PBL efektif untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik dalam menulis recount teks. Hal ini terlihat dari hasil belajar peserta didik yang meningkat dan hasil dari observasi guru selama proses pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar siswa pada penilaian pengetahuan di mana dari 20 siswa semuanya berada di atas KKM dan begitu juga dengan penilaian keterampilannya. Yang terlibat pada PPL siklus aksi 1 dan 2 yaitu yang pertama, kepala madrasah, yang kedua, guru yaitu saya sendiri sebagai fasilitator, yang ketiga, peserta didik kelas 81 sebagai sentral proses pembelajaran, yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL siklus 1 dan 2, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Hamidin MPD dan Ibu Lulu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, rekan sejawat yang membantu terlaksananya proses perekaman online kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, suami dan teman yang membantu dalam proses pengambilan dan pengeditan video. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, respon dari para siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan sangat menyenangkan karena adanya media yang digunakan oleh guru dan LKPD yang digunakan juga menyenangkan. Karena LKPD yang digunakan tidak melulu menggunakan kata, tapi menggunakan gambar series berwarna. Kedua, respon dari kepala madrasah.
mengatakan bahwa semoga cara mengajar yang dipraktekkan pada saat PPL ini bisa dipertahankan dan diterapkan dalam pembelajaran di kelas nantinya. Yang ketiga, kegiatan ini perlu dicontoh karena sebagai seorang guru kita seharusnya memperhatikan perangkat dan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Ini menurut teman sejawat yang mengajar di sekolah saya ini. Kemudian, pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah seorang guru perlu melakukan persiapan yang baik sebelum melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, meliputi 1. Mengenali karakteristik peserta didik. Kedua, menganalisis permasalahan belajar yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, mencari dan menentukan solusinya. Yang keempat, merancang RPP dan media yang menarik agar siswa tidak mudah bosan selama proses pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dirancang. Yang keenam, melakukan refleksi diri untuk memperbaiki kendala yang dihadapi untuk perbaikan ke depan. Praktek ini perlu dibagikan karena yang pertama tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman kepada orang lain, termasuk teman sejawat di lingkungan sekolah, atas kegiatan dan praktek baik yang telah dilakukan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, dengan kombinasi model, metode, media yang interaktif dan inovatif seperti penggunaan picture series dan video pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok, proses pembelajaran lebih terstruktur dan pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Demikianlah cerita baik dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.